Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilwa Tazki Ahmad. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menyampaikan materi dari psikolog pendidikan tentang evaluasi belajar. Nah, teman-teman, apakah ada yang tahu di sini apa itu evaluasi belajar? Nah, evaluasi belajar itu adalah proses sistematis yang mengumpulkan atau menganalisis dan memberikan informasi guna untuk menentukan tujuan pembelajaran yang telah dilewati gitu ya. Nah, dilewati oleh peserta didik. Nah, evaluasi belajar juga bukan hanya sekedar mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk mencakup proses dan kemajuan seperti kreativitas pada siswa. Nah, kemungkinan itu saja pengertian dari evaluasi belajar, dan selanjutnya itu apa sih tujuan dari evaluasi belajar tersebut. Nah, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat penguasaan materi dari siswa tersebut, dan yang kedua itu menilai kreativitas anak dari metode atau strategi pembelajaran yang telah kita berikan. Dan yang ketiga itu ada memberikan umpan balik kepada siswa maupun guru, jadi sebagai pengambilan keputusan atau kenaikan kelas untuk menentukan atau remedial atau tidak, dan pengembangan kurikulum dan lain-lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu apa sih fungsi dari evaluasi belajar? Nah, yang pertama itu ada diagnostik. Apa sih diagnostik itu ya? Nah, diagnostik itu adalah mengetahui kesulitan belajar siswa, dan yang kedua itu ada formatif, yaitu formatif evaluasi saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga itu ada sumatif, yaitu evaluasi akhir untuk menentukan hasil belajar. Yang keempat itu ada penempatan. Nah, penempatan itu menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan dirinya atau kemampuan awal. Nah, untuk selanjutnya itu ada prinsip-prinsip evaluasi. Banyak ya teman-teman prinsip evaluasi itu, dan yang pertama itu yang menurut saya ketahui ada validitas, yang kedua reliabilitas, dan yang ketiga itu ada objektivitas, dan yang selanjutnya itu ada keadilan, dan yang untuk selanjutnya juga ada kontinuitas, dan yang terakhir itu ada keterpaduan atau juga keterbukaan. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada macam-macam alat evaluasi. Apa sih yang biasanya alat untuk mengevaluasi itu? Nah, yang pertama itu ada tes tertulis, yaitu objektif dan subjektif. Dan yang kedua itu secara lisan ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada tes perbuatan atau untuk unjuk kerja gitu. Dan yang keempat itu ada observasi, yang kelima itu ada portofolio, dan yang keenam itu ada angket atau kuesioner, dan yang terakhir itu ada skala dan skala penilaian. Nah, adapun jenis-jenis yang berdasarkan tujuan ya, yaitu yang pertama yang menurut saya pelajari itu ada tes diagnostik, yaitu untuk menemukan kelemahan dari siswa tersebut. Nah, yang kedua itu ada tes formatif, yaitu memberi umpan balik selama proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini untuk apa? Untuk mengukur hasil akhir pembelajaran gitu ya. Nah, adapun juga ya pastinya ada tantangan. Nah, tantangannya itu dalam evaluasi itu yang pertama itu penilaian yang subjektif, yang kedua itu waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, yang ketiga juga alat evaluasi yang kurang valid atau reliable ya. Nah, yang keempat itu ada kurangnya pelatihan guru dalam evaluasi. Itu bisa jadi ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk kesimpulannya itu mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya teman-teman. Nah, kesimpulannya itu adalah evaluasi adalah bagian terpenting dalam proses pembelajaran. Nah, evaluasi juga bisa sangat membantu guru, siswa, dan sistem pendidikan untuk terus berkembang.
agar kita tahu di mana kelemahan, di mana titik tertinggi, titik kelemahannya di mana gitu. Jadi kita bisa tahu dari evaluasi tersebut, maupun untuk guru maupun siswa dan untuk orang tua siswa. Gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.